Bukan, kalau bahasa simpelnya ya, dengan riba kita bisa menguasai hajat orang. Betul. Dia kan kayak gitu. Iya. Tapi bukan cuma riba doang, tapi konsep hutangnya kan. Misalnya kalau Betul. dengan riba kan harus dibayar atau Betul. enggak ada barang yang kita ambil. Betul. Kalau misalnya menghutangkan, kalau di Islam kita boleh menghutangkan Ya. asal nggak ada riba. Dan kalau dia nggak bisa bayar, kita nggak bisa paksa. Betul. Ya. Gitu kan? Kalau di dalam Islam betul, kita nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa. Jadi Betul. ibaratnya bisa aja kalau dia nggak bisa bayar itu kita ikhlasin gitu loh. Iya, itu menjadi opsi. Tapi dalam muamalah tentu tidak begitu sebenarnya. Karena di dalam Islam juga hutang sebenarnya bukan menjadi hutang yang kayak apa ya? Amal. Jadi gini. Bukan amal, betul. Jadi di dalam Islam hutang tuh justru dinilai lebih ngeri daripada hutang di dalam sistem riba. Jadi dia benar-benar kayak apa ya? Yang bisa menyebabkan kita tuh ibadahnya hilang semua. Oh. Jadi kayak ngeri banget Jadi gitu. dibayar di akhirat kalau gagal bayar. Makanya kalau lu datang pemakaman orang Islam pasti akan ada Iya. tuh di pemakaman keluarga yang ngomong, Iya. jika almarhum ada berhutang, Silahkan datang ke kami. Supaya ininya nggak Iya. nyangkut. Jadi emang ada dalil yang bilang yang buat yang dihutangi itu tadi kan Ikhlasin. yang ujungnya bisa diiklasin kalau dia nggak Iya. bayar. Tapi buat yang berhutang itu dalilnya lebih berat lagi. Dalil untuk segera melunasi itu tuh ada juga. Iya. Tapi kalau udah diikhlasi ya hilang dosanya dong. Kalau si yang kalau udah Betul. diiklasin udah. Iya. Cuma kan manusia tidak seperti itu. Iya. Artinya kalau misalnya di dalam Islam sih sesederhana gini, sebenarnya kalau dalam bisnis ya, bahkan orang-orang tuh sebenarnya tidak perlu berhutang sebenarnya, karena kita itu justru dicontohkan sama Rasul, negara itu berfungsi bukan untuk mengatur saja, tapi membantu melayani orang-orang yang nggak punya kerja misalnya. Gimana cara agar orang, jadi gini ya misalnya ya, di zaman Rasul ada orang nggak punya kerja. Iya. Rasul kan punya segala macam kan. Dia sebagai kepala negara dia bisa tinggal tunjuk kan segala satu. Dia punya seluruh akses, dia punya seluruh resources dan segala macam. Dia tinggal bilang gini, kamu nggak punya uang nih? Iya, aku nggak punya. Oke, kamu coba cek di dalam rumahmu apa yang bisa dijual. Itu kata Rasul. Orang ini datang bawa taplak meja. Karena nggak ada yang lain. Iya, tinggal nyisa itu. Oke, Rasul bilang, sini taplaknya. Siapa yang mau beli ini aku lelang nih. Siapa yang mau beli ini untuk saudara kalian, bantuin saudara kalian. Ada yang mau beli, dapatlah misalnya 2 dirham. Kata Rasulullah, oke 1 dirham pakai untuk makan anak istrimu hari ini, 1 dirham lagi beliin kapak. Dia beli kapak tuh. Biar bisa kerja. Dan ditunjuk sama Rasulullah, kamu pergi ke tempat ini, di situ ada pohon-pohon, kamu coba manfaatin pohon-pohon, kamu kapak, nanti kamu balik lagi setelah 15 hari. Setelah 15 hari dia bilang aku dapat segini dirham ya Rasulullah. Oke, ini untuk keluargamu, yang ini untuk kamu investkan lagi. Jadi Rasul membantu mereka untuk bisa jadi bagus. Jadi bayangin kalau kekuasaan negara ini dipakai untuk nolong orang, kan keren banget. Emang keren banget.